Selanjutnya kami mohon Bante untuk memberikan pengarahan kepada kami para yogi, dan ada beberapa di antara kami yang baru pertama kali. Silakan Bante. Ya, terima kasih Ramani atas kesempatan yang diberikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bersama-sama memulai latihan meditasi. Jadi waktunya disebenarkan 30 menit duduk, 30 menit jalan. Kecuali kalau memang sudah mahir, biasa duduk 1 jam, dipersilakan duduk 1 jam. Tapi saya rekomendasikan 30 menit duduk, 30 menit jalan. Ya. Jadi objeknya adalah irama napas. Jadi secara alamiah saja, nggak perlu mengatur-atur atau membuat-buat irama napas. Hanya alamiah. Kita menarik napas, kita hembuskan napas. Fokus di sini, di antara kedua lubang hidung, di atas bibir bagian atas. Jadi di sini fokusnya. Nah, jadi kalau misalnya kok rasanya nggak ada ya irama napas, kita tarik napas dulu, dibuat dulu. Ya, buat napas itu 2-3 hembusan. Udah menyadari ada irama napas di sini, baru nanti bernapas secara normal. Nanti kita fokus di sini. Nanti kalau kira-kira hilang lagi, nanti munculkan lagi usaha konsentrasi lagi di sini. Kalau kira-kira sudah kira-kira 5-10 menit kok masih sulit berjuang, itu bisa digunakan kata bantu. Kalau menarik misalnya put, menghembuskan napas do, put, do, put, do. Tujuannya apa? Supaya kita ada kesadaran memperhatikan adanya irama napas. Ya, put, do, put, do. Jadi seirama dengan menarik menghembuskan napas. Nah, jadi begitu sudah 30 menit, ada tanda lonceng bunyi, nanti silakan jalan di bawah. Jadi jalan ya biasa aja. Jadi gak usah cepat, jadi perlahan aja. Tapi jangan terlalu perlahan. Ya. Jadi saya berikan ilustrasi seperti ini. Jadi nggak usah terlalu lambat, jalan biasa aja. Ya, kanan, kiri. Tapi langkahnya nggak usah terlalu jauh, ya, pendek saja. Jadi biasa aja. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Yang kita perhatikan hanya langkah kaki. Ya. Jadi kalau nanti sama seperti duduk, kalau misalnya kita nggak bisa konsentrasi irama napas, pikirannya lari, mikir ke depan atau ingat yang lalu, kita sadari nanti put, do, irama napas. Langkah kaki juga sama. Jadi kalau kita kakinya kanan, ingat yang lalu, mikir ke depan, itu sadari, kembalikan lagi ke langkah kaki. Atau kebalik, langkah kaki kanan kita ngitungnya kiri, ya, catatnya kiri itu juga disadari. Ya, kembalikan lagi, oh ya saya kaki kanan, ya. Misalnya begini, kita kiri, kanan, kebalik. Jadi sadari, begitu tahu, kembali lagi. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Nah ini latihannya aja ya. Jadi nanti kalau ada kesulitan, nanti siang bisa ditanyakan ya. Jadi sampai nanti mau makan siang, selesai makan siang, nanti kalau selama latihan dari pagi sampai siang ada kesulitan, nanti boleh ditanyakan ya, supaya saya kasih solusi ya. Tapi ini hanya untuk tahapan awal. Untuk lebih komplitnya nanti sore selesai acara. Ya, paham ya, Bu ya? Ya. Kalau sudah kita latihan bersama-sama ya. Jadi nanti diusahakan ketika dari duduk beralih ke sesi jalan, itu kita diusahakan tidak ngobrol
supaya kita fokus. Ya, diusahakan tidak ngobrol. Karena kalau nanti ngobrol, nanti buyar perhatiannya kemana-mana. Ya, ya selamat berlatih, latih perhatiannya. Selamat sore Bante. Ya, silakan Bante, ini waktunya diskusi dhamma dan tanya jawab. Ya langsung saja kalau ada yang ingin bertanya tentang latihan hari ini, hanya khusus yang hari ini ya. Jadi pengalamannya apa dari tadi pagi, ada kendala apa, dipersilakan. Oke. Ya. Monggo bagi Bapak Ibu yang akan bertanya khusus untuk kegiatan hari ini. Tadi ada pertanyaan, boleh saya bantu Bante? Ya, ini dari Ibu Hun tadi bertanya, kalau misalkan meditasi duduk Bante, ngantuk, terus boleh bersandar enggak? Gitu Bante. Kan mungkin capek ya Bante, ini cuacanya panas sekali gitu Bante. Bagaimana? Ya, makanya tadi sudah saya rekomendasikan dari tadi pagi 30 menit jalan, 30 menit duduk. Ya. Makanya sebenarnya saya siang tadi itu mau membuka sesi tanya jawab sebentar, tidak semua karena pasti ada kendala, maksudnya supaya dikasih solusi. Karena kalau dari jam 8:30 sampai jam 11 itu ada masalah, gak ketemu solusinya sampai sore ini ya gak terpecahkan. Tapi panitia bilang nanti jam 3 sore aja Bante. Ya udah. Ya. Itu maksudnya ya ini tadi kalau ngantuk apa dan sebagainya itu nanti saya bisa kasih solusi, misalnya jalan. Kalau jalan masih nggak bisa, itu bisa dengan berdiri diam. Ya berdiri diam, tapi mata dipejamkan, objeknya tetap irama napas. Masih juga ngantuk, itu menghadap ke dinding. Ya, jadi sedekat mungkin dengan dinding. Tetap berdiri posisinya tapi menghadap dinding. Ya kalau ngantuk tuh pasti dahinya kecedok ke dinding itu. Ya, itu salah satunya. Tapi jangan dikasih ini. Ya, karena Bante Utama bilang ada yang dikasih alas duduk. Ya duduk, ini posisinya duduk ya, bukan berdiri. Duduk, menghadap dinding, tapi ya dia pinter. Di dindingnya dikasih alas duduk. Ya walaupun kejeduk ya gasak. Jadi caranya itu harus jalan. Makanya jalan. Ini jalan bukan jalan-jalan. Ya jadi hanya bolak-balik kira-kira
paling jauh 10 meter. Ya. Jadi kemana perhatiannya? Hanya gerak kaki, kanan kiri itu aja diperhatikan. Jadi jangan jalannya jalan, tetapi matanya kemana-mana. Ya itu perhatiannya bukan ke kaki. Ya, kesadaran ya, bukan melihat kaki ya, beda ya. Maksud saya kesadarannya. Karena meditasi ini sebenarnya untuk menguatkan kesadaran kita. Jadi dalam satu momen itu tidak bisa dua aktivitas. Walaupun ada orang karena saking kuatnya latihannya, mungkin karena jeniusnya dan sebagainya, sering dilatih, dia bisa ngelukis kanan dengan tangan kiri itu gambar berbeda. Ya. Tapi sebenarnya itu juga saking cepatnya pikiran. Ya. Jadi bukan berarti bisa beraktivitas dalam satu waktu itu dua hal, tidak bisa. Yang paling gampang kalau orang lagi ngelamun. Pernah nggak lagi ngelamun, lagi mikir, dipanggil? Apa yang terjadi? Melanjutkan lamunannya atau kaget? Karena aktivitas dalam satu waktu itu hanya satu. Jadi otomatis lamunannya itu akan putus. Kalau dia kuat sekali lamunannya, yang manggil ini diabaikan. Sehingga yang karena diabaikan tambah kencang manggilnya. Atau diulang. Begitu sudah mulai teralihkan, ini putus. Nah, jadi sebenarnya kita ini untuk menguatkan perhatian, makanya ngantuk itu memang gangguan di awal. Ya gak masalah, semua bisa ngalami. Saya sendiri juga ngalami. Bante mau gelana sendiri. Yang area yang paling sakti nomor 2 setelah Sang Buddha juga mengalami hal yang sama. Ya. Jadi caranya jalan. Sebenarnya ada latihan yang simpel untuk mengatasi kendala-kendala ini, yaitu latihannya bertahap. Ya, terutama yang pemula. Coba angkat tangan yang baru pertama kali latihan hari ini. Ada enggak? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini saya sarankan baik yang pemula ataupun yang sudah terbiasa, kalau belum begitu kuat konsentrasinya, setidaknya bertekad. Jadi kalau pemula misalnya gak kuat setengah jam, oke 5 atau 10 menit dulu. Saya dulu waktu saya umat, saya 5 menit dulu. Karena memang gak pernah melatih meditasi. Ngelatihnya ketika punya bakti umum setiap minggu. Itu meditasi apa ya? Ayo kita sama-sama meditasi. Kira-kira berapa menit kemudian meditasi selesai. Baru juga siap-siap. Ya. Kayaknya ya, anggaplah 5 menit atau kurang. Nah, jadi caranya duduk diam 5 menit atau 10 menit. Untuk yang pemula ya, belum pernah ya. Kalau yang sudah pernah, misalnya sudah setengah jam atau 1 jam, setengah jam atau 1 jam itu dipertahankan. Gak apa-apa pikirannya kemana-mana, tetapi kita jangan bergerak. Kita hanya fokus kepada irama napas. Caranya bertekad. Sebelum waktu, misalnya 5 menit, 10 menit, 12 menit, setengah jam, 1 jam habis, saya tidak akan merubah posisi duduk, tidak akan membuka mata. Ya, apapun yang terjadi. Itu tujuannya supaya kita melatih tekad. Ya, melatih kesabaran. Apapun suara di luar, suara apa aja itu diabaikan aja. Kita hanya fokus kepada irama napas ini. Makanya kalau pikiran kita lari ke depan, ingat yang lalu, nggak apa-apa. Namanya kita latihan. Ya, semua perlu dilatih. Ya, nanti lama-lama kaki kesemutan apa diabaikan juga nanti dia hilang. Ya, biasanya kendalanya ngantuk, kaki sakit atau kesemutan. Biasanya kalau sudah ngantuk bisa diatasi, nanti kakinya sakit. Ya, seharusnya mengamati irama napas, nanti dia teralihkan ke rasa sakit. Ya. Nanti lama-lama udah diatasi, nanti muncul jenuh, bosan. Ada masanya nanti bosan itu. Sehingga nanti dia mau duduk
nggak betah, jalan nggak betah. Nah ini kalau nggak ada solusi, nggak ada yang bimbing, nanti dia berhenti meditasinya. Ya, pernah ngeliat podcastnya Daniel tetangga kamu? Itu ada di sana Dewi Lestari menceritakan pengalamannya meditasi, retret. Dia baru pertama kali latihan meditasi, langsung diarahkan yang duduk berjam-jam. Jadi kalau rasa sakit datang, hanya disuruh amati. Begitu ada rasa sakit, amati saja. Ya, bukan ngerubah duduk, jadi diam aja gitu, amati aja. Hanya sadar aja. Sampai suatu saat dia terheran-heran. Ternyata rasa sakit itu hilang. Sampai dia bingung, loh, kok ada rasa sakit tidak bisa hilang. Dan dia duduk selama 2 jam. Dia bilang belum pernah saya duduk katanya 2 jam begitu, diem, non-stop. Nah, apa pengalaman di situ? Artinya segala sesuatu itu tidak kekal. Jadi ini bukan lagi teori, tapi langsung praktek. Ya, kira cukup ini. Ada lagi yang lain selain ngantuk? Apakah ada yang lain? Rasanya problemnya selalu ngantuk, Bante. Enggak semua. Saya pikir kalau sudah yang terbiasa nggak mungkin ngantuk lagi. Itu biasanya yang ngantuk itu yang pemula. Banyak faktor biasanya, kita kecapean. Kalau capek atau kurang istirahat itu nggak bisa dipaksakan. Ya. Jadi kalau memang kita kelelahan, itu lebih baik istirahat. Kalau kita kelelahan, dipaksakan meditasi, itu nggak bisa. Dia hanya duduk ya duduk, tapi nggak tahu apa yang nih. Karena dia kayak tidur. Ya, bisa begini, bisa kayak diem, tapi dia seperti pikirannya itu mengendap gitu aja. Dia nggak nyadari irama napasnya. Tahu-tahu nanti selesai meditasi. Nah, ada, jadi dia bukan gerak-gerak gini, ada kayak diem aja begini. Nah, dia begini. Tetapi dia nggak menyadari apa yang dia saat itu duduk itu. Ya, tahu-tahu hanya selesai gitu aja. Itu biasanya kalau sudah mereka yang meditasinya sudah lumayan lama, bisa berbulan-bulan. Nanti ada itu, ya. Lebih mending ketimbang yang pertama, yang berpemula. Karena kalau pemula itu kelihatan sekali. Atau benar-benar tidur. Ya, itu bisa. Orang bisa tidur sambil duduk itu bisa. Karena saking lelahnya atau saking ngantuknya. Ya. Kalau bersandar, Bante, pertanyaannya tadi saya kalau misalnya menolak atau memang ini boleh saja bersandar, tetapi tujuannya bukan untuk bersantai. Supaya apa? Bersantai sih maksudnya supaya bisa tidur. Ya. Bersandar ini hanya untuk membantu menopang tulang punggung ini. Karena kalau sudah posisi tegak begini dia nggak bisa. Karena umumnya kalau orang udah menula, umumnya itu nggak bisa lama. Ya, nanti kalau condong dikit sakit biasanya. Nah, jadi bersandar ditegakkan. Dia kalau agak bungkuk sedikit itu sakit. Itu boleh dibantu dengan bersandar. Tetapi tetap menyadari irama napas. Makanya diusahakan duduk itu jangan sampai kita melengkung tulang punggung ini. Kalau kita sadar, kita luruskan sebentar. Ya, kalau hanya sebentar nggak masalah. Karena kalau lama-lama itu sebenarnya ada rasa nggak nyaman. Entah dia tulang punggungnya sakit, sebenarnya yang terasa itu adalah perut ini. Di perut ini akan terasa sekali kita bernapas itu berat. Makanya saya bingung ya, kayak saya begini dibilang kok Bante kok kurus sekali. Ini aja saya nggak enak ini perut saya ini. Terus terang lebih enak. Saya pernah sampai 47, 48 kilo. Sekarang 51-an. Itu lebih nyaman ketika 47-an itu. Karena posisi perut ini ringan. Begitu saya agak gemuk dikit, kok agak berat ya perut saya ini. Saya cek sabu udah dikendurin. Ternyata memang agak gemuk. Ya, mohon maaf ya ini bukan nyindir ya. Maksudnya boleh dicoba perbedaannya. Ya. Jadi kalau ini saya juga lupa tinggal satu di awal. Ikat pinggang atau sabu itu kalau
dirasa terlalu kencang bisa dikendurkan, dibuka dulu. Karena saya pernah pengalaman waktu semenera, biasanya meditasi itu ya santai aja, rileks, bisa ngamati irama napas. Kok hari itu kok jadi berat ya? Saya amati semua, nggak masalah. Apakah saya ngitung untuk irama napas atau tidak? Nah, setelah diteliti ternyata sapunya itu kenceng, ya. Bagi kalau ada yang pakai korset, wah itu terasa sekali, ya. Biasa ada yang pakai korset itu untuk meditasinya dibuka dulu, dilonggarin, ya. Itu susah napasnya, ya. Makanya harus serileks mungkin, ya. Ada pengalaman nggak yang lain? Masa semuanya kesulitan semua nih? Silakan Bapak Ibu, kalau mungkin mau berbagi pengalaman. Ya, ada kendala itu nggak boleh disimpan. Karena kalau Bapak Ibu ada kendala tidak diceritakan, meditasi nanti nggak ada kemajuan. Meditasi ya itu lagi, meditasi ya itu lagi. Sama walaupun sudah bisa konsentrasi, itu hanya tenang gitu aja. Itu nanti lama-lama bosan. Karena begitu dia duduk meditasi kok tenang terus, duduk meditasi kok tenang aja. Itu nanti muncul bosan nanti. Ya, ada masanya nanti. Kalau baru-baru kita lagi pikirannya kacau apa, itu kita ketemu tenang, itu kita senang sekali, itu di awal-awal. Ya, tapi lama-lama ternyata tenang itu yang membosankan juga. Ya, begitu duduk hanya tenang begitu aja. Nah, itu banyak kendala meditasi ini. Ya, makanya kalau ada pengalaman diceritakan aja. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu yang akan berbagi pengalaman. Bu Liu yang sudah kemana-mana, silakan. Bante izin tanya, kalau meditasi Vipassana itu kan yang duduk, kan pengamatannya itu kan menggunakan kembung kempis perut Bante. Tapi saya lebih suka mengamati napas, itu kan boleh aja kan ya Bante? Iya, dari awal saya sudah sarankan hanya kepada irama napas di sini, bukan kembung kempis perut. Karena ini bukan Vipassana. Ya. Saya biasanya melatih Vipassana Bante. Sudah biasanya objeknya apa? Perut apa irama napas? Saya senangnya napas. Ya irama napas saja. Tidak masalah ya. Tapi Bante, kalau memang sudah ada di sini yang terbiasa Vipassana, cocoknya kembung kempis perut yang juga nggak masalah. Ya. Kenapa saya arahkan kepada irama napas di sini aja supaya seragam, ya. Kecuali memang sudah terbiasa bisa konsentrasi dengan kembung kempis perut. Nanti ada kalanya ketika sudah ngelatih irama napas di sini, tarik napas, hembuskan napas. Kenapa tadi di awal saya sarankan supaya pakai tuh, supaya perhatiannya tidak lari kemana-mana. Karena kalau baru pemula atau belum terlatih, boro-boro mengamati irama napas, ya paling bisanya beberapa menit. Nanti pasti pikirannya kemana-mana, ingat di rumah, mikir ke depan dan sebagainya. Mendengar suara, tadi apa teng, itu bakso atau apa di sini tuh? Wah, itu nanti langsung komentar, wah ini jamnya nih, saya biasanya makan ini, itu nanti komentar nanti. Ya, cepat sekali pikiran itu. Nah, makanya pakai buddho, abaikan yang lain supaya bisa konsentrasi di sini. Nah, biasanya kalau sudah mulai bisa mengamati, menyadari irama napas itu konsentrasi, nanti ada kalanya seseorang, ya nggak setiap saat, dia nanti bisa lebih konsentrasinya itu di kerongkongan. Dia menyadari ada irama napas di situ, ada udara. Karena kan kita dari hidung ini masuk ke paru-paru. Tapi bagi yang lain ada di rongga dada. Namanya diafragma di sini. Jadi di antara perut dan dada ini ada diafragma namanya, gerak. Dia menyadari itu ada gerakan. Jadi bukan perut ini sebenarnya yang biasanya Vipassana masih sadar auto, tetapi diafragma di sini. Hanya ada gerakan, ya. Jadi bukan perut ini, ya. Nah, gerakan antara sekat rongga dada itu. Nah, jadi biasanya 3 itu. Diafragma di sini,
di sekitar rongga dada, di kerongkongan. Ini bisa di sini. Nah, ada di sini ya. Di sini sebenarnya sentuhannya di sini sebenarnya. Tapi karena kita awal itu hanya fokus gitu aja. Nanti lama-lama dia bisa menyadari fokus itu. Kalau dilatih terus ya, mau puls mata dia nanti akan nyatu. Jadi semua itu dia nggak peduli apa, dia hanya taunya irama napas ini. Misalnya 1 jam kita narik napas, dia hanya itu aja yang diperhatikan. Begitu selesai 1 jam, udah selesai. Jadi mau suara bagaimanapun di luar itu nggak peduli, dia hanya fokus kepada irama napas itu, hanya satu itu aja. Itu kalau sudah konsentrasinya kuat sekali, ya itu biasanya udah mahir ya. Makanya ini harus dilatih terus seperti atlet itu. Saya biasanya latihan sendiri Bante di rumah. Latihan sendiri di rumah. Iya, nggak apa-apa ya, latih ini supaya jangan sampai walaupun latihan sendiri itu juga harus cari literasi ya. Jadi bisa baca, sekarang gampang bisa di YouTube, bisa membaca ya. Jadi kalau ada kendala itu harus cari solusinya ya. Boleh bertanya ke Bati sudah senior, ini Bati Utamo. Bisa juga lihat tanya jawab di situ, karena ada tanya jawab di website beliau itu sama Kepala. Karena meditasi ini jangan sampai kita tanpa ada pembimbing ya. Karena banyak sekali meditasi yang maaf itu yang kayak muter-muter, saya nggak tahu tuh objeknya dari mana itu. Jadi dia badannya muter-muter itu ya. Jadi jangan sampai objeknya yang bukan dari kitab Tipitaka ya. Itu saya pernah bertanya, ada yang melatih itu ternyata objeknya itu tidak ada di dalam 40 objek itu ya. Dia objeknya katanya muter, dari perutun muter, naik ke atas diikutin. Pantas sebenarnya dia muter-muter badannya ya. Itu hati-hati, kalau ada yang ngajak itu tolong jangan diikuti ya. Karena ada umat selama 7 tahun meditasi itu dia ada kendala sakit ya. Saya tanya Indiko, itu apa yang dialami itu? Saya takutnya halusinasi. Nah, katanya ini bahaya. Kalau enggak bertanya ke orang yang profesional, itu bisa putus. Tahu nggak putus? Ya, ya. Jadi hati-hati. Ya apa latih aja Bu ya. Nah, latih. Tapi jangan hanya duduk aja, jalan. Ya. Nanti jalan biasa aja. Bisa awal cepat aja, nanti lama-lama kalau sudah konsentrasi dengan baik, dia akan melambat dengan sendirinya. Jadi kanan, kiri, kanan, kiri. Aktivitas sehari-hari nanti menyadari lagi nyapu, motong sayur, motong bawang, itu fokus kepada gerakan itu. Ya, apa aja aktivitas kita itu kita sadari aja. Ini hanya latihannya duduk begini. Ya, jangan nanti waktu bawa motor, bawa mobil, nanti irama napas yang diperhatikan, bukan. Ini hanya latihannya, ya, hanya latihan. Seperti atlet lari itu, mereka lari terus, ya, naik gunung, turun gunung dan sebagainya. Kalau baru-baru, memang mereka juga pasti kecapaian. Coba kita disuruh lari, nggak usah 1 kilo, 200 meter aja lari sekencang-kencangnya. Kira-kira nggak sampai 100 meter itu udah mengap-mengap, nggak tahan kita. Paling kuatnya mungkin anggap 50 meter lah. Ya, itu pun udah kecapean. Tapi kalau udah terbiasa, biasa aja, enteng. Ya. Sama latihan meditasi ini, baru-baru ya sulit. Ya. Gak apa-apa, dilatih terus. Jalan, duduk, jalan. Bisa berdiri. Ya. Jadi kalau sudah kayaknya jalan udah cukup, duduk udah cukup, bisa berdiri, diam aja tuh. Diam, tapi tetap tutup mata, objeknya tetap irama napas. Ya, kalau jalan itu lebih kepada gerak kaki. Kalau jalan ini bisa bertahan dengan baik, konsentrasi dengan baik, waktu duduk dia meditasinya akan bertahan lama. Ya, itu pasti. Makanya kalau ngantuk,
bawa jalan, jangan bawa duduk. Kalau bawa duduk pasti ketiduran. Jelas Bu ya? Terima kasih Bante. Ya, sama-sama. Sudah cukup, Bulio. Saya memberikan kesempatan buat yang lain ya, Bante. Silakan, Hendri, kalau mau bertanya. Izin bertanya, Bante. Kalau berarti meditasi pernapasan itu berarti wajib ya, Bante ya. Jadi apakah nggak bisa hanya meditasi jalan aja, terus meditasi pernapasannya itu sebentar aja, mungkin 15 menit, 20 menit gitu. Lebih diperbanyak meditasi jalannya gitu. Itu Bante, terima kasih. Kalau bisa, mungkin kalau awal-awal nggak apa-apa, 15 menit duduk. Tapi biasanya kalau orang sudah kuat di jalan, bukan jalan-jalan, dia meditasi juga pasti duduknya pasti bisa bertahan lama juga. Ya. Tapi kalau kuatnya hanya 15 menit duduk, jalan misalnya setengah jam bisa. Kecuali misalnya karena misalnya dia mungkin ada penyakit, jadi kalau duduk sebentar udah sakit sekali. Mungkin karena ototnya dan sebagainya. Nah, ini mungkin lain hal. Nah, jadi sebenarnya sebisa mungkin kalau memang bisanya 15 menit duduk, jalan minimal 15 menit atau 30 menit. Sebenarnya itu bisa dia 30 menit juga duduk. Kecuali baru pemula. Kalau pemula sama saya oke, karena pada saya ngalami. Ya. Jangan kan 15 menit, 5 menitnya udah lama sekali kalau pemula. Dan itu saya yakin kalau pemula itu jalan setengah jam itu biasanya nggak konsentrasi dengan baik. Ya, makanya gak usah terlalu lama dulu kalau di rumah. Misalnya 15 menit duduk, 15 menit jalan nggak apa-apa. Atau 10 menit nggak masalah. Pokoknya butuh kalau irama nafas. Tapi kalau jalan hanya kiri kanan. Nanti ada masanya ketika duduk itu rasa sakit. Itu kalau waktu belum habis jangan merubah posisi duduk. Biasanya kita itu otomatis karena kita ini ada dua hal, kebencian sama keserakahan. Yang disebutkan karena ketidaktahuan. Kebenciannya apa? Kita tidak menyukai sesuatu yang tidak kita senangi. Salah satunya rasa sakit. Begitu ada rasa sakit muncul saat duduk, biasanya kita ingin merubah. Minimal nanti badannya mau supaya sakitnya ini hilang, atau nanti dia tegang. Jadi bukannya mengamati sakit, tapi melawan rasa sakit. Nah caranya kita nyadar irama nafas, kaki sakit, gak bisa konsentrasi irama nafas, malah tertarik ke rasa sakit. Coba amati nanti, di mana rasa sakit itu. Jadi usahakan direlekkan. Jadi misalnya kakinya keangkat begini, itu direlekkan, rileks aja. Semakin kita tegang, kita lawan, rasa sakitnya akan tambah bertambah nanti, karena ototnya itu tegang. Ya, jadi sadari aja. Begitu ada ingin merubah posisi kaki, posisi duduk, itu cepat diamati. Oh ya, saya ingin merubah posisi duduk, saya ingin merubah posisi kaki. Itu disadari. Sadari, nanti kakinya atau badannya direlekkan, baru kembali ke irama nafas. Ada pengalaman orang Singapura, perempuan yang kena kanker. Sepertinya dia bukan Buddhis sebelumnya. Mungkin karena sudah banyak terapi dan sebagainya, rasa penyakitnya itu nggak ada harapan sembuh, jadi cobalah meditasi. Jadi objeknya apa? Rasa sakit. Ya, bukan dilawan, tapi hanya diamati aja. Saking dia suksesnya meditasi, mungkin udah lama, mungkin bisa berbulan-bulan, itu bisa minimal itu 2-3 bulan lebih itu. Ya. Jadi sampai pada satu momen dia bercerita ke suaminya. Ini ajaran yang benar katanya. Maksudnya agama Buddha ini, tadi meditasi ini. Saya memang ada merasakan rasa sakit, tetapi
batin saya sekarang sudah bisa menerima, bisa tenang, tidak lagi terusik, tersiksa oleh rasa sakit. Beda toh kalau kita lagi sakit sekali. Ya coba aja nanti, kalau belum pernah ngalamin nanti coba aja duduk, begitu rasa sakit tuh sakit sekali, waktu belum habis itu tersiksa tuh. Ya. Nah itu kalau kita belum konsentrasi dengan baik, kita tersisa rasa sakit. Ya, padahal yang sakit itu perasaannya. Kita menganggap akunya yang sakit. Badanku sakit, kakiku sakit, tanganku sakit. Ya, padahal itu perasaannya. Ya. Kita yang dikuatkan adalah kesadaran, bukan perasaan, bukan ingatan, bukan pikiran, mikir ke depan. Nah, itu makanya hanya diamati aja. Dia hanya muncul lenyap begitu aja. Cepat sekali sebenarnya. Bahkan nanti ada masanya meditasi itu mengarah kepada kesadaran juga. Begitu kita meditasi tenang gitu, wah, itu kita juga bisanya menyenangi itu, melekat itu. Kalau ada ribut di luar dan sebagainya, kita bisa jengkel. Apa ini kok ribut, ganggu saya, dan sebagainya. Ya, jadi dua hal ini sama-sama membuat batin kita itu terombang-ambing. Sebabnya karena ketidaktahuan. Makanya kita harus latih terus. Ya, nggak apa-apa, 5 menit, 10 menit, 15 menit nggak masalah. Ya, jadi di rumah dilatih terus setiap saat. Ini hanya latihan di sini. Ya, tempat-tempat retret di wihara itu hanya latihan. Nanti kehidupan sehari-hari dilatih lagi. Kemudian pergaulan atau teman juga harus diperhatikan. Ya, 5 sila itu dijaga dengan baik. Terutama sila kelima itu jangan sampai dilanggar. Karena kalau itu sudah dilakukan, ya udah. Kita ini latih ini untuk menguatkan kesadaran, perhatian. Orang kalau mabuk itu kesadarannya nggak ada. Ya, tanpa kesadaran, ya bahaya sekali. Di Kamboja hanya gara-gara mabuk, baru nikah istrinya malah sama orang lain. Istrinya mikir itu suaminya. Orang itu naksir sama istrinya. Tahu kebiasaan kan ada orang tradisi tertentu kalau nikah itu minum-minuman. Mati dilampukan, lampu dimatikan, jadi ya nggak tahu, dikiranya itu suaminya. Begitu pagi geger. Nggak tahu ceritanya bagaimana, nggak ada lagi beritanya. Itu ya jelas lah pihak pengantin laki-laki nggak terima. Nah, laki-lakinya yang satu itu memang naksir sama perempuan itu. Masalahnya gara-gara mabuk. Dia sudah memang niat dari awal, dia tahu ini mabuk, dia nyelinap. Yang saya heran tuh kenapa dia bisa masuk ke kamar, itu yang bingung juga. Nah, yang perempuannya mikir suaminya itu. Hanya gara-gara mabuk, itu bahaya sekali. Ya, itu benar-benar riskan sekali. Itu salah satu contoh. Yang banyak itu orang terjun dari lantai 2, 3 dan sebagainya. Atau jalan terjun ke sungai atau ke laut. Karena dilihatnya itu jalan. Ya, halusinasi. Tolong ini supaya diingatkan kepada keluarga, pemilih, karena sekarang ini narkoba ini kuat sekali, bukan hanya minum-minuman biasa, tetapi sabu-sabu dan sebagainya, termasuk inek itu juga bahaya sekali. Ya, putau, heroin, kalau sudah kena itu sulit lepas. Karena saya pernah ketemu umat Buddha yang dia pecandu, sempat jadi samanera, jadi lumayan lama, setahunan dia rehab di wihara. Dikira udah sembuh, sepertinya dia mau jadi samanera tetap, mungkin gak dikasih ibunya, dikasih izin, dia pulang ini dia nggak dijaga pergaulannya. Teman-temannya yang pemasok itu datang lagi pura-pura baik, ternyata niatnya nggak baik. Mereka tahu kalau orang sudah pernah menggunakan, sudah pecandu, itu ada masa-masanya sakau, ada masa-masanya dia ingin menggunakan lagi. Begitu dia sakau, dikasihlah, lalu disuruh beli dan meninggal overdosis. Nah, padahal itu udah rehab, udah setahunan di wihara. Ya, saya ketemu langsung. Dia cerita dari orang tuanya berada, boleh dibilang orang kaya,
sampai orang tuanya jatuh miskin. Gak punya uang buat beli. Waktu itu dia tahu. Pelek mobil orang tua tuh diambil dijual. Ya. Jadi bahaya sekali kalau sudah narkoba tuh. Ya. Ya. Ya itu. Terima kasih Bante. Ada lagi yang ingin bertanya? Pengalaman meditasinya? Ya, silakan Bu. Izin bertanya Bante. Saya mau tanya, apakah meditasi pernapasan anapanasati itu lebih unggul atau lebih baik daripada metta bhavana? Karena kok seringkali yang dilatih itu pernapasannya anapanasati. Apakah itu memang lebih bagus ya kita melatih itu daripada kita melatih metta bhavana? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi anapanasati irama napas itu hanya latihan dasarnya. Ya, itu dasar dulu. Ya. Apakah ini lebih unggul? Wah, ini nggak bisa dibilang lebih unggul, ya. Karena lebih unggul dalam hal apa dulu? Ya, karena metta bhavana juga kalau dilatih juga bisa mengarah kepada pembebasan dari kekotoran batin, ya. Bisa mencapai tingkat kesucian, ya. Cuma memang lebih dominan itu melatih anapanasati. Ada seorang biku yaitu Lungpo Mahagosananda. Dia dapat gelar Gandhi dari Kamboja. Nanti bisa lihat literaturnya di internet. Beliau ini mengapa dapat gelar Gandhi dari Kamboja? Ketika di Kamboja itu ada pergolakan politik di sana, itu tahun 90-an, 80-an, 90-an itu ada masa perebutan kekuasaan, yaitu Pangeran Norodom Sihanouk dengan kubu Hun Sen. Kubu Hun Sen ini sebenarnya kepingin republik, ya. Pangeran Norodom Sihanouk maunya tetap kerajaan, ya, mereka ini perang, jadi punya pengikut masing-masing, dan itu bertempur benar-benar perang, ya. Bante Mahagosananda dengan murid-murid beliau, ketika orang lagi perang itu, lagi bertempur tuh, beliau lewat di tengah jalan. Jadi hanya jalan gitu aja. Saking kuatnya cinta kasih beliau, mereka yang lagi perang bertembak itu berhenti. Beliau nggak ngomong jangan perang, beliau hanya jalan gitu aja. Saking kuatnya cinta kasih beliau, dua-duanya itu kubu itu langsung menghentikan perang. Dan beliau panggil kedua jenderalnya, disuruh salaman supaya mereka maaf-maafan. Beliau baca doa. Kalau kita jalan di situ paling ditembakin. Ada yang berani ya, jadi jangan merasa nanti udah, oh Bante saya sudah bagus meditasi metta bhavana udah bertahun-tahun. Nanti jangan coba-coba ya, kalau orang lagi kelahi jangan dilerai. Ini beliau ini sudah boleh dibilang ya meditasi metta bhavana sudah level paling atas. Persis seperti sama Sang Buddha. Kekuatan metta Bante. Iya, metta bhavana. Dan Sang Buddha karena metta bhavana, gajah yang lagi mabuk aja itu tenang, yang lain pada lari. Penduduk-penduduk pada lari. Jadi metta bhavana itu hanya mengembang semoga engkau berbahagia gitu aja. Karena metta bhavana itu sifatnya sejuk. Kalau pernah ngelatih, Ibu sering latih metta bhavana? Sering? Sering melatih metta bhavana? Sering. Ya, itu dilatih terus. Jadi sambil nyadar irama napas, ketika pertama-tama irama napas dulu. Begitu sudah bisa konsentrasi, tenang, baru semoga saya bahagia, semoga semua berbahagia. Ya. Bisa semua makhluk, bisa juga kalau belum hafal, yang lain bisa Brahma Vihara itu nanti dibaca terjemahannya aja. Nah, buka mata, lihat aja. Diulang-ulang, kalau sudah hafal, tutup mata. Tapi kalau memang mau yang singkat, sudah semoga saya bahagia, semoga semua berbahagia. Itu aja diulang-ulang. Pelan-pelan ngucapinnya. Jadi tetap menyadari irama napas di sini. Itu kalau dilatih dengan baik, konsentrasi,
badan kita nanti akan sejuk. Ya, ada masanya nanti kalau saking konsentrasinya, badan kita tuh akan sejuk. Walaupun cuaca panas, badan kita sejuk. Ya, karena meta bawah itu memang sifatnya sejuk, menyejukkan. Ya, ya itu ada Sang Buddha udah menjelaskan seluruh badannya akan sejuk. Kalau sudah seluruh badan itu sejuk, nah ini biasanya yang Sang Buddha sarankan diarahkan meta buana kepada semua makhluk di penjuru alam. Siapapun yang istilahnya ini terpapar, ya, pancaran dari cinta kasih ini, itu nanti dia akan menjadi tenang, termasuk orang sedang amarah sekalipun. Coba itu dua kubu lagi perang, dan itu Bhante Mahakusana itu pernah diundang ke Surabaya tahun 92. Yang mengundang itu Hikmah Budi. Jadi kalau ada anggotanya masih hidup yang tahun itu 92 itu boleh ditanya nanti. Saya membaca ini di koran, ada clipping koran yang dimuat di buletin Wihara Mula Dharma Samarinda. Itu juga diundang waktu itu Menteri Agama Said Agil Sirat, ya, Pak Said Agil Sirat. Itu beliau lakukan tidak 1-2 kali, sering. Orang lagi bertempur begitu perang, dua kubu itu beliau lewat di tengah dengan murid-murid beliau. Dan sudah berapa kali kata beliau granat mortir itu jatuh dekat beliau. Sampai sekarang beliau masih hidup katanya. Itu beliau cerita ketika diundang Surabaya itu. Ya, tapi kalau ini bukan jimat ya. Jadi jangan berpikir wah itu paling jimat kali Bante. Bukan. Memang meta buana. Ya. Nanti boleh dilihat setelah ini, nanti buka Google. Nama beliau Maha Ghosananda, karena beliau juga sempat belajar Pali di India. Jadi Maha itu gelar minimal tingkat 3 bahasa Pali, itu sudah mendapat gelar Maha. Ya. Maha Ghosananda atau Gandhi dari India, Gandhi dari Kamboja. Ya. Itu luar biasanya. Itu kalau rasa sakit itu juga diberi cinta kasih bisa hilang nanti. Rasa sakit di badan kita atau bagaimana? Di badan. Gak bisa. Karena kalau rasa sakit itu hanya cukup disadari. Dia sadari, maksudnya itu tidak dibenci gitu loh maksudnya Pak. Ya. Disadari, intinya itu kita tidak membenci, ya ya termasuk. Ya itu tadi hanya mengamati, ya mengamati itu maksudnya sama seperti kita tidak muncul rasa tidak suka akan rasa sakit itu. Apa indikasinya tidak suka akan rasa sakit? Umumnya kita ingin merubah posisi duduk. Itu halus sekali, itu kebencian itu halus sekali. Kita itu nanti bisa juga mau gerak ini supaya rasa sakitnya hilang. Nah kalau biasanya orang baru pemula itu dia nggak bisa ngamati itu, dia langsung merubah posisi kaki itu, langsung rubah, otomatis rubah. Ya. Tapi kalau dilatih, nanti lambat laun dia akan bisa mengamati. Ternyata sakit itu juga dia seperti gelombang. Nanti dia sakit, turun sakit sekali. Itu sampai nggak tertahankan. Pokoknya nanti ada masanya saking sakitnya itu seperti api. Saya sendiri pernah ngalamin itu. Saya berpikir, ibaratnya rasa sakit begini, kalau batin kita nggak tenang, kita meninggal saat itu. Anggaplah kita misalnya kena usia tua atau karena kita lagi sakit dan kita meninggal di saat itu, berarti saya bilang orang terakhir di neraka itu seperti itu. Jadi setiap saat yang ada hanya rasa sakit. Makanya penggambarannya alam neraka itu selalu seperti gergaji dan sebagainya. Itu hanya penggambaran. Ya. Itu boleh nanti sadari aja. Ketika meditasi rasa sakit itu nggak tertahankan. Itu ibarat kita meninggal saat itu, yaitu neraka. Artinya kita masih hidup aja udah tahu neraka itu seperti itu. Tapi ada masanya
meditasi ini kita nanti ada masuk sukacita. Kalau bisa konsentrasi dengan baik, tenang, itu nanti akan rasa damai, bahagia. Nah itu ya seperti alam surga. Belum meninggal kita sudah bisa menyadari itu. Ya ada namanya suka, ya kebahagiaan. Ya awal-awal tuh biasanya piti dulu. Kita rasa senang sekali, meluap-luap. Itu biasanya orang baru meditasi udah mulai konsentrasi, itu akan muncul itu mengalami itu. Ya namanya piti. Rasa kebahagiaan yang meluap-luap. Dia nanti mukanya tuh senyum. Makanya muka sang Buddha itu Rupang tuh selalu digambarkan senyum. Ya. Kalau sampai cemberut berarti yang bikin salah. Biasanya pasti senyum biasanya, ya. Karena sukacita, karena bahagia. Dan mata selalu arah ke bawah itu karena konsentrasi. Ya. Ini untuk lebih jelas makna dari Rupang itu bisa dibaca kitab Digha Nikaya. Tanda 32 manusia agung, ya. Itu lengkap di sana. Ya. Jelas Bu ya tadi ya? Ya, terima kasih ya. nanti. Latih aja terus meta buananya. Kalau misalnya rasa sakitnya kuat sekali, meta buananya hentikan, amati rasa sakit. Saya enggak, saya bisa kalau mengatasi ini. Biasanya itu yang dimaksud saya itu sakit penyakit nanti. Itu kalau dia mati, dikasih cinta kasih itu bisa lenyap. Oh penyakit maksudnya, bukan sakit karena lama duduk. Bukan. Itu hanya cukup disadari saja. Memang ada mereka-mereka yang meditasi, orang Bali saya lupa ibu siapa namanya, yang kena kanker itu hilang. Tapi ya nggak semua orang seperti memang itu. Nggak semua orang kan memang begitu. Ya setidaknya dia bisa menerima rasa sakit itu, seperti seorang ibu yang di Singapura tadi. Rasa sakit memang ada, tapi dia tidak tersiksa oleh rasa sakit itu. Jadi dia merasakan rasa sakit itu perasaan, bukan akunya. Jadi dia sudah bisa membedakan yang namanya perasaan sakit dengan kesadarannya. Kalau belum bisa menyadari ini, kita tersiksa sekali. Maksudnya bukan sakit waktu meditasi ini ada penyakit di dalam misalnya. Iya, gitu. paham. Itu yang dia mati maksud saya itu. Dia mati dengan cinta kasih. Rasa sakit tidak. Loh, kan ada penyakit gitu misalnya kayak sakit. Sebenarnya nggak perlu diamati. Kalau ibu sering latih meta buana, kalau kondisinya cukup, ada kama baik, penyakit itu minimal berkurang. Ya memang bisa sampai lenyap ya. Bisa sampai lenyap itu tergantung nanti sebabnya. Saya nggak bisa menjamin lenyap. Ya, sebabnya apa? Banyak faktor. Bagaimana latihan ibu, bagaimana kondisi perbuatan ibu kama ibu yang mendukung. Saya sarankan ibu pangsen juga. Ya, pangsen. Lepas sepertinya mereka bebas dari penderitaan, berusia panjang, berusia sakit, demikian juga semoga saya bisa terbebas dari penyakit. Ya, jadi gak usah terlalu mikirkan itu, buat sebab aja dulu. Seperti seorang ibu yang di Bali itu, beliau sudah bertekad baca perita, bertekad, semua taruh air, semoga dengan kebajikan ini saya bisa terbebas dari penyakit. Meditasi setelah baca berita atau diminum tiap hari. Ya, itu bertahun-tahun. Sampai dokternya heran, cek ke Singapura, tiba-tiba itunya kistanya hilang. Ya. Banyak Bante yang seperti itu. Ya. Tapi ya saya nggak bisa menjamin ibu bisa sembuh karena saya nanti kalau saya bilang sembuh ternyata manjur nanti banyak yang datang. Bante. Tergantung karmanya Bante. Semua itu ada sisi lainnya, sepertinya kalau karmanya tidak mendukung ya tidak bisa sembuh Bante. Ya itu banyak faktor Bu. Ya. Ibu jangan terlalu fokus hanya untuk sakit itu aja. Ada yang lebih serius adalah untuk kebahagiaan kita sendiri. Karena sakit itu nggak bisa dihindari. Ibu nggak usah takut dengan penyakit. Ya. Karena kalau ibu berpikir ke sana, ibu tuh ada kekhawatiran. Ya. Itu ada kekhawatiran namanya, itu rintangan dalam meditasi. Gak bakalan maju nanti meditasinya. Jadi gak usah khawatir penyakit ini sembuh apa enggak. Ya, karena memang itu harus kita amati, itu realita. Ya.
Pokoknya latih aja metta buana, latih aja meditasinya. Penyakit apapun itu ibu nanti tidak akan jadi soal. Ya, kalau belum berarti ibu masih ada kekhawatiran sekarang. Berarti latihannya kurang mantap, keyakinannya kurang kuat. Ya, tetangga bilang itu imannya kurang kuat. Saya tidak seperti itu kok Bante. Saya jalani hidup itu saya jalani aja. Ya, gitu. maksudnya ibu latihannya ditambah lagi. Ya. Ya Bante. Ya, itu masih ada kekhawatiran. Ya, saya paham maksudnya pertanyaan Loh, itu. enggak, saya kan tanya soalnya meditasi, cinta kasih sama anapanasati. Soalnya kan kok yang selalu dilatih itu anapanasati, kenapa kok metta bhavananya kok jarang? Karena ya? ini pemula. Metta buana itu biasanya lanjutannya. Oh, iya. Ibu boleh ngelatih anapanasati di sini semua, setelah anapanasati di sini setengah jam. Nanti setengah jam berikutnya metta buana. Dicampur aja nggak masalah. Atau di awal metta buana dulu, sudah tenang, bisa menyadari irama napas. Itu nanti karena kita saking kuatnya perhatian, ya fokus saja ke irama napas itu. Nanti metta buananya tidak perlu dilanjutkan. Tapi kalau memang mau tetap lanjut metta buana, ya lanjut aja, gak masalah. Ya. Ini sebenarnya nggak harus hanya fokus satu, karena ini kita ini latihan, bukan yang mahir. Ya. Kalau profesional, mau setiap kapan aja boleh. Tapi kalau orang pemula disuruh metta buana ya nggak bisa juga. Ya. Ini memang distandarisasi aja. Tapi ibu mau latih metta buana terus ya silakan. Ya, bukan berarti metta buana ini apa ya, gak ada manfaatnya. Seperti yang saya ceritakan tadi itu. Ya, latih aja bu ya. Ya. Metta anapanasati itu hanya latihan awal. Ya, itu sangat ditekan oleh Sang Buddha biasanya untuk pemula-pemula. Ya. Ya, makasih pertanyaannya. Ya, makasih Bante. Ya, semangat ya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Bante. Jamnya jam 4 habis. Ya. Gitu ya ibu-ibu ya. Ini adalah pertanyaan terakhir. Mungkin Bante juga perlu istirahat ya. Sudah 1 hari. Kita tutup pertemuan hari ini sampai di sini. Foto dulu. Sampai ketemu bulan depan. Oke.